Kembali bersama kami di Prime Time News, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Amali. Pak Amali, supaya kita bisa ikut berkompetisi di Olimpiade Paris 2024, maka target mencapai semifinal di Piala Asia 2024 itu diberikan begitu. Tapi lawan kita Korea Selatan, bisa menang menurut Anda, Pak Amali? Ya, kalau lihat dari pelatih ya, Sintayong yang juga berasal dari sana, dia optimis sih komunikasi dengan tim pelatih. Karena kan ini sudah tahu bagaimana cara bermainnya, tahu kekuatannya. Itulah saya sampaikan tadi, yang akan menentukan adalah bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini. Itu yang akan menentukan. Kalau bagus strateginya, tentu itu yang akan memenangkan pertandingan. Dan STY sangat profesional. Dia tidak karena melawan negaranya kemudian dia asal-asalan gitu. Dia sangat profesional, apalagi kan ini kontraknya akan diperpanjang dan harapannya dia harus bisa menunjukkan bahwa dia memegang timnas di luar Korea juga berhasil. Saya kira anak-anak juga begitu. Dari apa yang kami komunikasi, anak-anak juga semua berkeinginan untuk menang lawan Korea. Jadi antara pelatih dan pemain, saya kira punya tekad yang sama dan kepercayaan diri anak-anak sudah semakin meningkat, apalagi setelah mereka mengalahkan Jordan dengan 4-1. Mudah-mudahan ini akan terpelihara terus. Yang penting main disiplin dan sabar, itu kuncinya. Oke. Ya, Bungkus, caranya menang melawan Korea Selatan seperti apa kalau misalnya salah satu pemain andalan kita kemarin, Nathan Joaon itu harus kembali ke negaranya, nggak ikut main, Bungkus? Ya, jadi harus diklarifikasi dulu. Sebetulnya seingat saya sih targetnya kan sebetulnya 8 besar ya. Yang bilang semifinal itu kan Sintayong sendiri gitu ya. Karena Sintayong punya keyakinan terhadap timnya. Dan saya pikir keyakinan semacam itu wajar ya. Karena Sintayong sudah melihat materi pemain yang dia punya. Sebagian pemain 10 orang diantaranya pernah memperkuat tim nasional. Nah, kemudian yang saya ingin klarifikasi juga yang kedua, kalau misalnya Sintayong kali ini gagal membawa tim ke semifinal, itu bukan karena dia orang Korea Selatan. Bukan karena dia orang Korea Selatan terus membuat timnya jadi tidak bisa mengalahkan Korea Selatan. Tapi memang faktanya Korea Selatan ini salah satu tim yang punya kekuatan sangat baik di kelompok usia 23 tahun. Ingat loh, Korea Selatan ini juara Piala Asia U23 tahun 2020. Mereka juga peraih medali emas tahun 2022 di Asian Games. Itu kelompok usia yang kurang lebih sama. Artinya pemain-pemain Korea Selatan di kelompok usia ini memang rata-rata sangat bagus karena mereka punya kompetisi yang bagus di dalam negeri. Jadi terlepas apapun hasilnya nanti, kita harus mengakui bahwa Korea Selatan ini memang tim yang sangat kuat. Dan kalau kita lihat statistik, 16 pertandingan terakhir timnas Korea Selatan U23, 16 terakhir itu mereka tidak terkalahkan, 15 diantaranya menang. Hanya sekali ditahan imbang oleh Australia. Jadi memang ini tim yang kalau lihat statistik, lihat fakta-fakta, ini cukup menakutkan. Cuma seperti yang dibahas Pak Amali tadi, kita punya pelatih yang kenal betul sepak bola Korea Selatan karena dia berasal dari Korea Selatan. Mudah-mudahan itu bisa jadi modal, karena kalau secara permainan sih memang Korea Selatan ini kalau kita lihat waktu mereka menghadapi Jepang, itu mereka bermain sangat tenang, sangat dingin. Digempur Jepang pun mereka tenang. Memang jumlah gol mereka tidak banyak ya, dari 3 pertandingan itu mereka cuma mencetak 4 gol, kita malah lebih banyak 5 gol. Tapi tim-tim seperti ini yang tidak terlalu banyak bikin gol, yang menangnya tipis-tipis 1-0, 1-2-1, itu justru tim yang biasanya berbahaya dalam level turnamen seperti ini. Karena itu saya pikir kita punya harapan besar bahwa timnas U23 bisa melaju jauh, tapi kita harus sadar juga bahwa yang dihadapi akan menjadi lawan yang sangat kuat. Karena itu saya pikir kita harus dari awal tidak boleh punya pretensi berpikir bahwa karena Sintayong dari Korea terus jadi kalah lawan Korea Selatan. Bagus, tapi masih banyak yang mengkritisi ya permainan kita kemarin. Dan kemudian khawatirnya buat pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan, Nathan Joaon nggak main, lalu pertahanan kita masih agak terbuka. Nah, hal-hal semacam ini tuh bisa tidak kemudian dibenahi dalam waktu yang singkat? Karena kan kita Jumat pagi sudah melawan Korea Selatan yang disebut-sebut calon terkuat juara Piala Asia U23 ini, Bungkus.
Iya, sepak bola itu kan kita tahu proses ya, tidak ada yang bisa diubah seperti membalik telapak tangan ya. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Menurut saya penampilan terbaik ketika kita mengalahkan Jordania itu antara lain di samping karena kita bermain bagus juga karena lawannya dalam posisi yang tertekan. Korea Selatan di pertandingan besok tidak mengalami tekanan seberat yang dirasakan oleh Jordania. Sama-sama posisinya seperti kita, sama-sama main dari nol gitu loh. Karena itu saya pikir tekanannya akan berbeda. Jadi kuncinya sekarang bagaimana kita yang bermain baik, bukan bergantung kepada lawan main bagus apa enggak. Kita yang harus main bagus, kita yang harus bermain tenang. Tadi Pak Amali sudah bilang main tenang, main disiplin, tidak bikin kesalahan. Itu kan hal-hal prinsip yang memang selama ini selalu kita sarankan kepada timnas Indonesia. Jangan kebobolan di 10 menit awal, 10 menit akhir setiap babak. Jangan bikin kesalahan yang berbuah penalti, jangan bikin kesalahan yang akhirnya kena kartu kuning, kartu merah. Kan itu selalu yang kita tekankan berulang-ulang. Nah, mudah-mudahan dengan 3 pertandingan yang sudah dijalani, yang keempat besok nanti bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Kita tunggu nanti Jumat pagi melawan Korea Selatan akan seperti apa performa timnas kita. Terima kasih Pak Amali, terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.